Hai, saya Dava Raihan Akbar. Halo, aku Rafsyazia Huwaira. Halo, nama saya Muhammad Rifki Febriasyah. Hai, nama saya Gita Maria Zahwa. Halo, nama saya Habibur Rahman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhal hadirun? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, al-an sanabhasu 'anil adalatil iqtisadiyah fi nizami mirasil islami. Fahiya tashtamilu fiha dirasati min ayatain kani ihda asyara hatta ina asyara min suratin nisa fi manzuri tafsir al-jinni. Jadi pembahasan kita hari ini adalah mengenai hukum waris dan kesetaraan gender. Pembahasan kita kali ini berdasarkan surat An-Nisa ayat 11 sampai 12. Dan ini kita akan membahas hukum waris sampai karena kesetaraan gender. Untuk persingkat waktu akan saya serahkan langsung saja kepada pemateri. Di sini pemateri kita ada dua. Yang pertama ada saudara Dava Raihan Akbar dan juga saudari Rafsyazia Huwaira. Itu dan cepat dipastikan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi pada seminar kali ini. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Dava Raihan Akbar insyaallah akan mempresentasikan materi tentang al-adalatul iqtisadiyah fi nizamil mirasil Islam. Sistem keadilan ekonomi di dalam sistem waris Islam, yang dimana pada kali ini titik tekan pembahasannya adalah di dalam Al-Quran Surat An-Nisa pada ayat 11 pada ayat 12 dalam perspektif tafsir gender. Kemudian adapun pembahasan kali ini adalah yang pertama tentang bagaimana pengertian dari sistem pembagian bagi anak perempuan dan anak laki-laki di dalam waris, kemudian juga kewajiban dalam menafkahi, kemudian juga bagaimana rasio keadilan di dalam konteks modern. Oke, next. Baik, pertama pada surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah telah mewasiatkan mewajibkan kepada kalian yang di dalam pembagian harta anak-anak kalian itu adalah dua bagian anak laki-laki, dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Nah, pada secara teks ayat itu sudah jelas bahwa artinya ketika seseorang itu meninggal dunia dan mewariskan harta, maka sistem pembagian warisnya itu adalah anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dibandingkan dengan bagian perempuan. Akan tetapi dalam konteks kekinian, konteks kontemporer, kita dapat menemukan banyak perdebatan apakah ayat ini bisa kita terapkan pada konteks modern atau bisa diterapkan dan sesuai dengan konteks kontemporer seperti ini. Nah, kemudian pada ayat 12-nya itu adalah pembahasan tentang bagaimana bagian istri juga suami, dan juga tentang bagaimana bagian saudara si ibu, dan juga tentang kekeluargaan. Baik, dari sisi penafsiran, baik itu dari pertama kita lihat dari sisi era klasik ya. Kita hadirkan di sini Ibnu Katsir ya. Jadi Ibnu Katsir sebelum beliau menafsirkan ayat ini, beliau menjelaskan bagaimana konteks sabab nuzul yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut.
Jadi intinya Ibnu Katsir pada ayat tersebut disebutkan bahwasannya dahulu perempuan sebelum adanya pra-Islam atau disebut dengan jahiliyah, mereka tidak mendapatkan hak waris sepeser pun dan itu diberikan kepada laki-laki. Akan tetapi setelah datangnya Islam, maka turunlah ayat ini yang memberikan aturan bahwasannya bagi anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dan anak perempuan mendapatkan 1 bagian atau dalam artian setengah dari bagian anak laki-laki. Dan Ibnu Katsir selanjutnya sebagai penafsir klasik menjelaskan anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan dan seakan-akan ini terjadi ketidakadilan itu. Lalu Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasannya ini dijelaskan kenapa laki-laki mendapatkan 2 bagian lebih besar dibandingkan perempuan, karena dilihat dari sisi laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih sehingga dia harus menafkahi keluarganya, dan karena landasan itulah kemudian laki-laki mendapatkan bagian lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan. Baik, selanjutnya dari perspektif kontemporer ada satu analisis yang unik dari salah seorang tokoh yang bernama Aminah Wadud, yang dimana beliau menganalisis dari segi tafsir gender. Nah, menurut Wadud, pada Quran surat An-Nisa ayat 11 ini beliau menganggap bahwasannya pembagian 2 berbanding 1 dalam hal hak waris antara anak laki-laki dan anak perempuan itu tidak bersifat mutlak, akan tetapi bisa ditinjau dari sisi yang lain. Jadi bukan hanya dipahami sebagai mutlak sebagai tekstual dibagi 2 berbanding 1, akan tetapi menurut Aminah Wadud mesti memperhatikan kesetaraan dan juga prinsip keadilan. Oleh sebab itu Aminah Wadud menganggap bahwasannya ketika memperhatikan sistem kemaslahatan dan juga keadilan, maka bisa saja disesuaikan dengan konteks terkini, perempuan pun bisa mendapatkan bagian yang sama atau bahkan mendapatkan bagian yang lebih. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi dari paparan yang sudah disampaikan oleh Dafa tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa surat An-Nisa ayat 11-12 ini membahas tentang ketidakseimbangan antara pembagian hak waris. Dari yang sudah dijelaskan, Ibnu Katsir berpendapat bahwa 2:1 itu bukanlah tanpa sebab, tapi ada asbabun nuzul yang menyatakan bahwa dahulu hukum waris itu sama-sama tidak adil untuk perempuan, yaitu bisa sampai tidak diberikan hak warisnya. Perempuan tidak akan menerima apa-apa, sementara laki-laki akan menerima semua warisannya gitu. Lalu turunlah ayat ini yang menerangkan bahwa perempuan bisa mendapatkan hak warisnya, yaitu dengan besar setengah dari yang didapatkan laki-laki. Mengapa demikian? Karena laki-laki memiliki tanggungan, oleh sebab itu dia menerima lebih besar daripada perempuan. Lalu selanjutnya ada analisis tafsir gender dari Aminah Wadud yang menyatakan bahwa 2:1 itu tidaklah mutlak. Ia bisa dilihat dari sisi lain. Maka kita harus perhatikan kesetaraan dan titik keadilannya. Oke, selanjutnya pembahasan akan dilanjut oleh saudari Rapsantia Muhammad. Teman-teman, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, sebelumnya penjelasan pemateri pertama tadi sudah cukup dipahami atau belum? Sudah. Nah, pemateri pertama tadi masih berkesinambungan materinya dengan yang saya akan jelaskan sekarang. Mungkin langsung next. Al-adalatul iqtisadiyah minal arqami ilal mas'uliyah. Al-adalatul iqtisadiyah, keadilan ekonomi minal arqami ilal mas'uliyah, dari angka ke tanggung jawab. Nah, yang pertama sebelumnya yufhamu
Taqsimul miras bil irtibati ma'a alaqah nafaqah wal hajah wal himayatul ijtimaiyah. Pembagian ahli waris bisa dipahami bersama kebutuhan terlebih nafkah dan sebagainya. Yang pertama itu ada al-mas'ulu 'anil nafaqah, yang artinya penanggung nafkah. Yang kedua ada at-tarfu dhaif awil muhtaj, yang artinya pihak rentan. Dalam Indonesianya intinya pihak rentan. Yang terakhir ada al-musahamatu dakhilul usriyah. Al-musahamatu dakhilul usra, kontribusi keluarga. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan hadirkan sebuah pertanyaan untuk kalian. Menurut teman-teman, apakah adil jika kita melihat pembagian warisan itu dilihat dari gender? Menurut teman-teman adil atau tidak? Kalau melihat dari gender, dirasanya tidak adil. Nah, betul sekali. Jadi maksudnya seperti apa? Misalnya, kita melihat seorang laki-laki yang otomatis dia mendapatkan hak yang lebih besar daripada perempuan yang otomatis mendapatkan hak yang lebih kecil gitu. Nah, pertanyaan ini menjadi fokus pembahasan dari Aminah Wadud. Siapakah Aminah Wadud? Aminah Wadud ini adalah pemikir Islam kontemporer yang seringkali membahas Al-Quran dari perspektif gender dan perspektif perempuan gitu. Berbeda dengan pemahaman Ibnu Katsir yang sebelumnya dijelaskan oleh pemateri pertama kita, yang memahami bahwa perbandingan pembagian 2:1 itu merupakan hukum tetap meski dibalik itu ada tujuan. Nah, Aminah Wadud ini menawarkan cara baca yang lebih kontekstual gitu. Jadi menurut Aminah Wadud ini, pembagian 2:1 itu tidak boleh kita pahami sebagai bentuk pembagian yang selalu berlaku gitu dalam segala situasi ataupun kondisi. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri bukan hanya berfokus tentang pembagian angka gitu. Al-Quran juga fokus pada pembahasan tentang keadilan. Jadi ayat waris itu harus dibaca secara utuh. Bukan hanya kita melihat siapa itu laki-laki, siapa itu perempuan, tetapi kita harus melihat siapa yang paling bertanggung jawab, siapa yang paling membutuhkan keadilan ekonomi, dan siapa pula yang paling banyak berkontribusi dalam keluarga. Nah, pembahasan Aminah Wadud ini berfokus pada konteks seperti ini gitu. Mungkin bisa kita angkat dari studi kasus agar kita paham. Contohnya, bayangkan ada sebuah keluarga. Di sana ada seorang perempuan yang selalu merawat ibunya, membawanya ke rumah sakit, memberikannya obat dan mencukupi kebutuhan sehari-hari orang tuanya. Sedangkan dia mempunyai saudara laki-laki yang tinggal di kota lain, tetapi saudara laki-laki ini tidak membantu beban ekonomi saudara perempuan tersebut. Nah, jika orang tua mereka meninggal, maka menurut teman-teman, apakah pembagian 2:1, pembagian 2:1 secara formal itu adil atau tidak? Tidak. Tentu tidak ya. Nah, di sini Aminah Wadud menegaskan bahwa keadilan tidak bisa hanya dilihat dari rumus matematis gitu. Beliau menegaskan bahwa pembagian ahli waris ini tidak bisa kita lihat dari siapa itu perempuan, siapa itu laki-laki, tetapi tadi kembali lagi ke pembahasan yang pertama, balik ke siapa yang bertanggung jawab, siapa yang membutuhkan keadilan ekonomi, dan siapa yang paling banyak berkontribusi dalam sebagai penafkah keluarga. Jadi perlu diingat teman-teman, laki-laki tidak otomatis menerima hak yang lebih besar karena ia laki-laki gitu.
Dan juga perempuan. Perempuan juga tidak otomatis bukan berarti dia perempuan, dia harus menerima hak yang lebih kecil. Inilah yang disebut dengan tafsir gender. Jadi maksud Amin Nawawi ini bukan berarti dia menolak teks Al-Quran, bukan juga dia berarti ingin menghapus hukum waris dalam Islam, tetapi justru sebaliknya Amin Nawawi ini ingin memberitahukan kembali kepada kita kalau beliau ingin menunjukkan selain kita melihat konteksnya, kita juga harus melihat konteks keadilannya. Nah, dari sini lahirlah namanya keadilan substansif. Apa keadilan substansif? Jadi kita tidak hanya memikirkan apakah pembagian ini sudah sesuai secara aturan, apakah pembagian ini sudah sesuai secara aturan formal yang biasanya terjadi, tetapi juga kita melihat seperti apakah pembagian ini memberikan dampak keadilan bagi kehidupan seseorang, seperti itu teman-teman. Jadi itulah tadi inti pemikiran Aminah Wadud. Beliau tidak menolak teks Al-Quran, tetapi beliau ingin menghadirkan kembali itu, menyadarkan kembali kepada kita bahwa teks itu harus dibaca lebih kontekstual bersamaan dengan realitas sosial. Karena dalam Islam yang dipertahankan itu bukan hanya hukum dalam Islam, tetapi juga keadilan di Islam juga harus dipertahankan. Baik, selanjutnya kita masuk ke slide terakhir, slide penutup. Di sini ada Al-Khatimah Risalatun Nadawah. Penutup Risalatun Nadawah, pesan seminar. Yumkinu qira'atu nizamil mirah fil islami biwasfihi nizaman qanuniyan wa ijtimaiyan wa insaniyan. Jadi sistem pembagian hukum waris itu bisa kita pahami sebagai sistem hukum yang legal, sosial, dan humanis. Nah, ada 3 poin di sini. Yang pertama al-ba'd nafsi, yang artinya normatif, al-ba'd siyaqi, yang artinya kontekstual, dan yang terakhir al-ba'd jauhari, yang artinya substansif. Jadi kesimpulan dari pematerian awal sampai akhir ini, yang pertama, hukum waris dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 sampai 12 itu, pertama kesimpulannya adalah hukum waris Islam dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 dan 12 menunjukkan bahwa Islam itu sangat peduli dengan keadilan ekonomi keluarga. Warisan itu bukan hanya soal membagi harta, tetapi juga soal tanggung jawab, perlindungan, dan keberlangsungan hidup keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris. Poin kesimpulan yang kedua, menurut tafsir klasik yaitu Ibnu Katsir, pembagian 2:1 ini merupakan pembagian sistem hukum yang proporsional gitu. Laki-laki mendapatkan sistem waris yang lebih besar karena dia dibebani bertanggung jawab mencari nafkah lebih besar gitu daripada perempuan. Jadi di sini bukannya menjatuhkan perempuan, tetapi soal penyesuaian hak dan kewajiban yang adil. Poin ketiga, menurut Aminah Wadud, pembagian ahli waris ini bisa dipahami secara lebih kontekstual gitu. Jadi kita tidak bisa melihat dari sisi angka matematisnya saja, tidak bisa melihat dari angka 2:1 saja, tetapi kita harus melihat dari sisi keadilan yang ingin diwujudkan gitu. Nah, kalau misalkan perempuan itu menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga, maka itu hal yang harus dipertimbangkan gitu dalam sistem ahli waris tersebut. Dan terakhir, yang keempat, di sini ada 2 pendekatan yang berbeda. Kita melihat ada 2 pendekatan yang berbeda. Tafsir klasik lebih menekankan pada teks dan struktur keluarga tradisional, sedangkan tafsir gender yang menurut Aminah Wadud tadi lebih menekankan pada teks keadilan substantif. Jadi lebih melihat berapa banyak kontribusi keadilan dan keberlangsungan hidup seorang ahli waris gitu. Sebenarnya keduanya tidak perlu dipertentangkan karena
dilihat dari segi realitas modern gitu. Jadi inti kesimpulannya adalah yang tadi ini, sistem waris dalam Islam adalah sistem hukum, bukan hanya sistem hukum yang formal gitu, tetapi juga sistem hukum yang humanis dan sosial atau berkemanusiaan gitu. Nah, jadi ini adalah inti dari kesimpulan pembahasan dari awal sampai akhir tadi. Terakhir, saya ingin meninggalkan pertanyaan untuk kita semua. Nah, pertanyaannya, apakah keadilan itu selalu diartikan sebagai sesuatu yang rata, atau keadilan itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan hak, tanggung jawab, dan kewajibannya? Mungkin sekian pematerian dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri Saudari Rapsya. Dari sini bisa sedikit saya simpulkan secara besar ya. Kalau pesan yang bisa kita dapat yaitu pertama dari normatifnya, lalu tekstualnya, substantifnya, dan juga dua pendekatan yang diterapkan baik klasik maupun kontemporer. Dari normatif sendiri memiliki pandangan peduli terhadap ekonomi keluarga. Oleh sebab itu mungkin penilaian ahli waris itu diberikan kepada laki-laki. Lalu dalam kontekstual kita melihat secara hak dan kewajiban yang adil. Begitu juga substantif yang sudah dipaparkan oleh Aminah Wadi tadi. Dan terakhir mengenai dua pendekatan yaitu klasik dan kontemporer. Klasik sendiri itu tekstual yang menganut sistem keluarga tradisional, dan kontemporer substantif dan atau tergantung sesuai dengan siapa yang menafkahi keluarga itu lebih banyak, apakah laki-laki atau perempuan, maka ia lebih berhak untuk menerima ahli waris yang lebih besar. Baik, sekarang sudah masuk ke waktunya untuk saling tanya jawab kepada audiens. Dipersilakan untuk bertanya. Baik, di sini saya ingin bertanya. Pertanyaannya, jika dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 sudah disebutkan bahwa laki-laki mendapat bagian 2 kali lebih besar daripada perempuan, apakah boleh memahami ayat itu sesuai kondisi zaman sekarang? Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Aulia atas pertanyaannya. Sedikit mengulangi, jadi pertanyaannya adalah apakah boleh dari ayat 11 itu kita menerapkannya ke zaman sekarang yang mana laki-laki akan menerima lebih besar daripada perempuan? Betul? Betul. Oke, terima kasih. Selanjutnya boleh yang lain? Boleh, silakan ya. Sebelumnya nama saya Muhammad Jawhar Abdul Masih. Saya ingin bertanya kepada presenter. Nah, tadi kan udah dijelasin secara gamblang tentang penafsiran kontemporer dan juga yang tekstualnya. Nah, pertanyaannya itu gini, apakah pembagian waris 2/1 ini masih adil jika pada zaman sekarang perempuan juga bekerja dan ikut menanggung kebutuhan keluarga? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menyerahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan yang sudah diajukan. Baik, izin untuk menjawab tadi pertanyaan dari Saudari Aulia. Yang pertama ya, terkait pertanyaan, jika di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 sudah disebutkan bahwa laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lebih besar dari perempuan, lalu apakah boleh ayat itu dipahami sesuai dengan kondisi pada zaman sekarang seperti itu? Baik, jawabannya adalah boleh ya, selama tujuannya bukan untuk menolak ayat Al-Quran. Jadi bukan karena menolak ayat Al-Quran berbanding satu itu, akan tetapi memahami ayat ini sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Artinya kita berusaha untuk melihat tujuan dari ayat tersebut, terutama dari sisi aspek keadilannya. Nah, tadi sebelumnya dalam materi sudah dijelaskan bahwasannya menurut Imam Ibnu Katsir, beliau berpendapat bahwasannya laki-laki mendapatkan bagian lebih besar karena laki-laki memiliki tanggung jawab ekonomi yang lebih besar.
Misalnya laki-laki itu wajib memberikan nafkah kepada istri, anak, dan juga keluarganya. Jadi otomatis bagian waris yang lebih besar bukan karena laki-laki lebih mulia, bukan, jadi bukan karena aspek itu, akan tetapi karena laki-laki memiliki kewajiban yang lebih besar atau lebih berat di dalam keluarga. Namun dalam perspektif Aminah Wadud ya, beliau melihat bahwa keadaan keluarga pada zaman sekarang sudah banyak berubah. Kita dapat lihat misalkan pada saat ini bahwa banyak perempuan yang juga bekerja, membantu ekonomi keluarga, bahkan perempuan yang menjadi mencari nafkah utama begitu. Nah, ada juga kita lihat perempuan yang merawat orang tua dan juga membiayai kebutuhan keluarganya. Oleh karena itu, Aminah Wadud menurut beliau pembagian waris itu perlu dilihat juga dari kondisi nyata di dalam keluarga. Contohnya, jika seorang anak perempuan itu selama bertahun-tahun merawat orang tuanya, terus kemudian membayar biaya berobat dan juga membantu kebutuhan rumah, sedangkan anak laki-laki tidak banyak membantu, maka pembagian waris 2/1 ini memang secara kaku bisa dilihat serasa kurang adil. Maka secara aturan mungkin terlihat sesuai, akan tetapi secara keadaan keluarga ini bisa menimbulkan problematik ya, pertanyaan tentang aspek keadilan. Jadi memahami ayat tersebut secara kontekstual bukan berarti melawan Al-Qur'annya, akan tetapi tujuannya itu agar nilai-nilai keadilan di dalam Al-Qur'an tetap bisa diterapkan dalam kehidupan sekarang. Nah, dari sisi perbedaannya antara Imam Ibnu Katsir dan juga Aminah Wadud ada pada cara melihat keadilan. Imam Ibnu Katsir melihat keadilan itu dari sisi tanggung jawab laki-laki sebagai pemberi nafkah, sedangkan Aminah Wadud melihat keadilan dari kondisi nyata, kebutuhan dan kontribusi setiap ahli waris. Demikian jawaban. Terima kasih. Bagaimana? Apakah jawaban dari saudara Dava sudah mencukupi dari pertanyaan yang diajukan? Sudah, alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Baik, saya izin jawab pertanyaan kedua dari saudara Jauhar. Izin mengulang kembali pertanyaannya. Intinya, apakah pembagian waris 2/1 itu masih adil jika pada zaman sekarang perempuan juga bekerja dan ikut menanggung kebutuhan keluarga? Gitu ya. Jadi jawabannya, pembagian waris 2/1 ini bisa disebut adil jika memang laki-laki ini benar-benar menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemberi nafkah gitu, sebagai pemberi nafkah atau pencari nafkah utama. Kalau dalam pandangan Ibnu Katsir, laki-laki mendapat bagian lebih besar karena ia juga memiliki kewajiban yang lebih besar gitu dalam tanggung jawab ekonomi keluarga. Ia harus menafkahi istri, anak, ataupun keluarganya gitu. Sementara perempuan itu tetap mendapatkan warisan, tetapi tidak wajib menggunakan hartanya untuk menafkahi keluarga. Jadi perempuan tetap akan mendapatkan warisan, tetapi tidak wajib menggunakan harta warisannya itu untuk menafkahi keluarganya. Nah, tapi dalam kehidupan sekarang ini tidak semua keluarga itu seperti itu gitu. Banyak perempuan juga yang bekerja terus juga ikut menanggung kebutuhan keluarga. Bahkan dalam beberapa kasus ya, ada perempuan yang justru dia menjadi tulang punggung utama di keluarganya gitu. Misalnya yang tadi sudah saya jelaskan ya pas pematerian, seorang anak perempuan yang membiayai orang tua, merawat mereka saat sakit sampai akhir hayat mungkin, dan membantu kebutuhan rumah, sementara anak laki-laki yang lainnya tidak membantu. Nah, jika dalam keadaan seperti ini, anak laki-laki itu tetap akan mendapatkan bagian 2 kali lebih besar karena ia laki-laki. Jadi maksudnya, jika seperti itu, pembagian hak waris laki-laki 2 kali lebih besar
kebutuhan, dan keadaan masing-masing. Jadi mungkin jawaban ini menjawab dari pertanyaan yang saya ajukan tadi di akhir materi. Kalau misalkan keadilan itu artinya memberikan hak sesuai dengan tanggung jawab dan kebutuhan ataupun keadaannya masing-masing. Kalau kita ambil perspektif Aminah Wadud, pembagian waris sebaiknya tidak hanya dilihat dari gender, gitu. Tidak dilihat dari gender, tetapi juga dari siapa yang paling membutuhkan. Pertama, dari siapa yang paling membutuhkan, siapa yang paling banyak berkontribusi, siapa yang memiliki tanggung jawab paling besar dalam keluarga. Nah, dengan kita melihat aspek penilaian ini, hukum waris gak akan menjadi aturan angka ataupun aturan matematis saja gitu, tetapi juga menjadi cara untuk menjaga kesejahteraan keluarga. Intinya, jadi pembagian 2/1 itu tetap bisa dianggap adil dalam keadaan tertentu, terutama jika laki-laki tersebut memang menjadi penanggung nafkah. Tapi jika kenyataannya perempuan juga memikul tanggung jawab ekonomi yang sama besar bahkan lebih besar, maka pembagian waris perlu dipahami lebih hati-hati agar benar-benar mencerminkan keadilan dan kesejahteraan. Seperti itu. Jadi atas jawabannya apakah sudah menjawab saudara Dita? Siap, sudah. Jadi begitu ya teman-teman, mengenai pembahasan kita hari ini, kita harus memahami keadilan bukanlah suatu hal yang harus sama rata dalam segala hal, dalam segala aspek. Tapi keadilan adalah suatu hal yang bisa memberikan hak secara adil sesuai dengan porsinya, keadaan, dan juga tanggung jawab yang sama besarnya. Jadi ya teman-teman, mungkin dicukupkan untuk pembahasan ini, untuk seminar kita hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Dan pembicara, Dan saya juga berbicara pamit undur diri. Saya juga pamit undur diri. terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup majelis ini dengan sama-sama membaca istighfar 3 kali, ditutup dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kami dari kelompok 3. And now it's alright.